Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Fikram Jilo Putra Harmoni dengan ujung link 082. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum web bis kelautan untuk materi pengolahan data batimetri, yang mana kita menggunakan software Agis Pro dan juga data pendukung itu yaitu dari Batnas yang didownload dari web Tanah Air. Untuk data yang digunakan itu nanti ada dua data di Sumsel. Pertama kita buka dulu software Agis Pro, kita ke map. Nah, ini misal kita buat project baru, misal batimetri web. Ini untuk tempat penyimpanannya bebas mau disimpan di mana, misal kita simpan di dokumen di webkis nih. Kalau sudah tinggal oke, tunggu dia terbuka. Ini kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, nanti dia akan seperti ini. Ini sudah terbuka. Langsung saja kita add data kita ke map. Di sini ada add data, masukin dua data Batnas. Nih Batnas, kita masukin data Batnasnya. Oke, jika sudah ter-add dia akan seperti ini. Ini dua data Batnas yang akan kita gunakan. Kita akan composite dua gambar ini ke analisis, ke imaginary maksud saya. Kita ke raster function, kita pilih rasternya itu yang mosaic. Kita cari mosaic, nih mosaic raster. Jika sudah, kita rasterkan dua data ini. Terus untuk ini operationnya kita ganti ke min, create new layer, tidak akan menggabung. Nih, jika sudah dia akan seperti ini. Nih, ini sudah tergabung. Lalu ada data scope yang sudah dengan file SHP. Itu nanti kita add di ini, di Argis. Langsung add saja. Kita add data scope. Scope. Sebentar. Scope. Nah nih, kita masukin scope SHP. Nah, ini sudah muncul scope-nya. Bagian ini daerah perairan Sungsang. Terus kita ke analisis, kita ke tools, cari geoprocessing. Oh, ini geoprocessing sudah ada. Terus kita cari di geoprocessing ini itu
grid index feature. Sudah, di outputnya kita masukin grid. Nanti kita buat grid di sini namanya grid. Kita simpan dulu, disimpan di sel sini. Berarti grid, terus ini save. Untuk ininya kita masukin scope input feature, terus generate polygon desimalnya itu kita masukin meters, ini juga meters. Polygon widthnya 500, polygon height juga 500. Jika sudah, kita run saja tinggal. Nih, hasil gridnya sudah muncul nih. Nih ada grid terbagi. Nah, jika sudah grid, kita ke tools lagi, kita buka ke processing, buat feature vertex 2 point. Nih, feature vertex 2 points. Untuk ini input feature kita masukkan grid, outputnya itu nanti kita bisa buat depth. Kita buat sini aja. Tadi apa, depth. Kita save. Untuk point ininya kita pilih start with text. Kita run. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada. Depth-nya sudah ada. Ini jadi titik-titik dia dari grid tadi. Terus kita ke ini geoprocessing lagi, pilih add surface information. Nih, untuk info feature-nya itu depth, input surface-nya itu yang gabungan, batas gabungan. Ini Z-nya kita oke, bineliar ini bineliar, kita run. Nah, ini sudah. Terus kita hapus nilai positif yang ada pada beberapa titik, di mana nilai positif ini akan menunjukkan area tersebut merupakan tatanan pesisir. Kita ke ini depth ini, klik kanan, kita ke attribute table. Nah, di sini ada nilai Z. Nanti kita pilih ini, select by attributes. Ini kita pilih Z. Nilai Z ini kita buat jadi is greater than equal to 0. Nah, kita apply. Oke. Kita lihat ada enggak. Kalau loading terseleksi nanti kita langsung delete aja. Nah, itu sudah. Kita ngapus yang tadi, yang lebih dari 0 nilai positif. Terus kita simpan perubahan ini di save. Save-nya tuh di edit save. Nah, jika sudah di save, kita ubah nilai Z-nya. Kita pilih dulu ini semuanya, nilai Z. Terus kita ke klik kanan, calculate field. Di calculate field ini depth, benar input table, ini Z. Nah, untuk rumusnya itu kita Z
Misalnya untuk rumusnya itu kita pakai ini nilai Z, ini ABS 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 ini dolar feature dikali Z. Kasih ABS ini kita pilih arcade dulu. Nah ini sudah, dia akan seperti ini. Baru kita apply, kita oke. Terus ke kalkulator lagi, ke calculate field, pilih ABSZ ini 0,1, apply, oke. Sudah, Ctrl A, clear. Jika sudah, ini kita bisa bisa kita tampilkan labels, artis, display, set. Nah ini ada nilai-nilainya, nilai dalam bentuk BU, BS, 77, ini nilai dari kedalamannya. Terus kita ke penyusunan data kontur, dimana kita ini kita ke extract by max. Kita akan buat ini extract, misalkan kita ke mana tadi, tools, sini extract by max. Terus untuk import rasternya itu yang gabungan. Terus datanya itu kita pakai data scope, buat rasternya extract. Ya, kita bisa buatnya banyak sini aja. Extract, save. Untuk ininya kita inside benar run. Bisa kita turun. Bisa kita matiin LED-nya. Ini hasil dari extract by max tadi, jadi seperti ini. Terus kita buat kontur, kita buat konturnya di G-processing lagi, cari kontur list,
Terus di ini kita pakai yang Backstroke Wmax. Outputnya itu kontur. Outputnya kita taruh kontur, kita simpan dulu. Kontur sudah save. Untuk kontur values ini kita buat min 1, min 2, min 5, min 10 sama min 20. Terus kita run. Nih sudah ada nilai konturnya. Jika sudah, ini bisa kita labelkan saja untuk dia muncul ya angkanya. Nih nilainya. Nah, ini untuk kontur. Terus ada penyusunan area perairan dangkal dan intertidal. Caranya itu kita ke geoprocessing lagi, kita pilih reclass, declassify yang ini, declassify. Nah, untuk parameter input rasternya kita pakai yang Banyuasinya. Terus untuk nilai itu kita classify. Nih kita buat 4 kelas. Oh nggak usah. Sebentar, kita buat dulu minus 10, min 5, min 1. Nah ini kebanyakan, kita buat 4 kelas saja, tapi tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa seperti ini. Terus kita buat terus tempat pensimpanannya kita buat ini aja di kelas. Kita save, baru kita run. Nanti dia akan berwarna. Kita akan buat dia banding ini minus 10, ada minus 5 kedalamannya, ada minus 1. Nih seperti ini nanti. Jika sudah seperti ini, dia di kelas ini kita ke geo lagi, kita buat dissolve. Kita buat dissolve management tool. Untuk inputnya sebentar. Oke, sebelum kita ke ini lanjut buat dia, misal 1 ini bagian dalam, 2 itu di bagian agak tidak terlalu dalam, sedangkan 5 paling dangkal. Kita buat dulu area dangkal ya. Kita ke geoprocessing, kita buat raster to polygon, raster to polygon. Nih untuk input rasternya kita masukin di kelas tadi. Untuk fieldnya itu value, kita buat namain nanti jadi area dangkal. Kita simpan area dangkal. Terus itu dalam bentuk SAP, terus imply, taran. Nih jadi dia area dangkal. Baru kita ke sini, kita buat sebentar. Nih untuk kita ke select attributes, ini kita pilih area dangkal. Sudah. Nah untuk new selection kita pilih sebentar, kita pilih reclass, klik kanan, pada attribute table. Nih ya reclass, kita pilih select by attribute,
Untuk ini kita pilih area dangkal, ini kita pilih Z, salah, ini kita pilih grid code ini grid code, ini is equal, ini kita buat dari 5 aja, 5 itu anggap 1 meter saja kita buat. Terus kita apply, kita oke. Nah ini ada terselect yang sebentar ya, ini di close. Kita pilih ada dangkal, ini component attribute table. Nah nih di sini kita select attribute, ini ada dangkal tadi scroll kelas 5, apply, oke. Nah dia terpilih yang 5 ini. Nanti kita ke geoprocessing, ini kan bagian ini kita pilih dissolve. Sebentar, di geoprocessing kita pilih dissolve. Nah ini data management, baru input feature kita masuk area dangkal. Ini kita masuk outputnya, sebentar, area 1 meter. Dissolve fieldnya kita masuk grid code yang kita hapus. Kita pakai referensi tadi grid code, terus kita run saja. Ini lakukan sampai 5 kelas tadi, berarti ada, nah ini sudah 1 meter. Kita lanjut lagi, kita ke select data attributes, pilih yang 4, kita buat saja apply, oke. Kita ke processing, sama juga ini ubah jadi misal 5 meter. Nah ini sudah. Terus lanjut lagi, select attributes, pilih yang 3, ini masuk ke 10 meter. Sudah, kita pilih ini misal 10 meter, grid code, oke. Lanjut lagi, ini sudah ada kan area. Kita pilih lagi select attributes 4, 2, ini anggap 15 meter. Satu lagi terakhir yang 5 kita anggap saja 20 meter. Ini sudah. Kita select lagi kelas 1, grid code 1, geoprocessing, dissolve, ini 20 kita run. Nah jika sudah, kita buat warnanya. Ini nanti kita ubah aja, so kita ubah warna ini jadi biru yang muda. Ini muda, terus yang ini sama ya. Nah ini agak tua, terus ini, terus ini, terus ini sama. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk hasilnya. Kita sudah membandingkan. Ini untuk area 1 meter yang biru. Ini biru muda, ini 1 meter. Daerah pesisir. Nih. Untuk yang ini 5 meter, ini 10 meter, 15 meter, dan 20 meter yang ini dalam. Baru nanti kita ke atribut. Ini sudah membuat klasifikasi dari kedalaman suatu perairan, dimana kita membagi ada 5 kelas.
Terus nanti misal di area 1 meter kita klik kanan open attribute table. Ini bisa saja kita add field lagi. Nah, ini bisa kita buat jadi area. Terus coba sebentar, tipenya kita ubah jadi teks. Ini numerik, ini link kita ubah jadi 50. Sudah. Terus di sininya nanti ini sekitar sekolah 1 meter. Nah, seperti ini saja untuk praktikum WebGIS materi pengolahan batimetri, mana nanti kita membuat klasifikasi dari kedalaman pada suatu perairan dengan menggunakan ArcGIS Pro ini. Mana nantinya ada beberapa kelas dalam pembagian kedalaman. Itu ada saya buat itu adalah 1 meter, 5 meter, 10, 15 sama 20 meter. Dan juga ada pembuatan area dangkal, grid, dan juga ada kontur untuk melengkapi batimetri tersebut. Mungkin sekian dari saya untuk praktikum WebGIS materi pengolahan batimetri. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.